sudah masuk tahapan berikutnya. Eh, Apa namanya yang ingin saya sampaikan lebih terkait dengan ini pendahuluan ya. Jadi asumsinya sebenarnya apa yang sudah dibahas ya, sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya itu adalah mendapat topik nih. Nah, kita bantu dengan teman-teman membuat mind mapping kan ya. Mind mapping eh, sudah punya topik besarnya mau apa, komoditasnya mau apa, ini masuk ke mencari literatur tentang itu sehingga nanti dapat informasi riset tentang bahan kajian yang dianalisis atau bahan kajian yang fokus untuk dipelajari itu apa ya sampai mana. Ini dari situ setiap orang jadi punya apa namanya jadi punya informasi, jadi punya analisis ya terkait dengan rencana topik yang akan dijadikan sebagai bahan membuat pendahuluan ya. Nah, proses penelitian ya. Nah, tapi kalau di kita karena UTS lah fokus pendahuluan maka ke sini fokusnya ya. Nah, kemudian jadi saya udah mulai masuk nih. Jadi kalau misalnya nanti sudah mulai punya Han itu eh, nulis pendahuluannya seperti apa. Jadi kita setelah ini kita akan belajar bagaimana atau hal apa yang memang perlu ada di pendahuluan ya. Nah, ini yang sudah dibahas kemarin ya, bahwa ketika kita memilih satu topik ya, maka kita harus memiliki masalahnya apa ya. Nah, nanti dari masalah, maka kita bisa merujuk juga ke latar belakangnya ya. Kalau misalkan eh, kan beda kan antara masalahnya apa, latar belakang masalahnya apa, itu yang jadi dasar. Misalkan apa? Misalkan kita mau mengintroduksi yang sering kita bahas misalkan kita misalkan mau menggunakan kentang gantung. Kentang gantung tuh ya di Korea ya, di Korea semacam kentang-kentangan tapi dia melambat jadi dia menggantung kentangnya. Kalau yang kentang yang biasa kan dia jadi apa namanya ada di akar kan ada di bawah kan. Ini kentang gantung. Nah, kita misalkan mau mengintroduksi mau kentang gantung kita buat tepung. Kita buat tepung. Nah, kita eh, eksplorasi kan di kentang gantung itu mengandung apa? Oh, mengandung eh, eh, pati sekian, seratnya lebih tinggi misalkan, ininya apa sebagainya. Nah, itu yang kita highlight di situ, ya. Nah, nanti kita berarti mau apa? Misalkan mau membuat kentang gantung ini jadi lebih fungsional, jadi lebih terpakai dengan jadi tepung itu diolah misalkan menjadi flake, ya. Nah, berarti kan masalah kita apa masalah kita? Kita misalkan belum tahu bagaimana formulasinya. Bagaimana formulasi kalau kita mau membuat flake dari kentang gantung. Kan itu, ya. Membuat flake dari tepung kentang gantung misalkan, ya. Nah, dari situ eh, itu adalah masalahnya. Ya, itu adalah masalahnya. Kita nggak tahu formulasinya bagaimana. Nah, sekarang kita apa latar belakangnya? Ya bisa dari banyak aspek. Bisa dari misalkan potensi kentang gantung ya yang dia merupakan tanaman yang misalkan memiliki potensi karena patinya apa namanya dia tumbuh lebih cepat kemudian juga bisa berbuah di misalkan di sepanjang musim berapa produksinya kalau ada ya lalu masuk juga ke profil apa namanya eh, profil dari kimianya bagaimana fisiknya bagaimana kimianya masuk ke tepung bagaimana fungsional-fungsional tepungnya ya nanti baru jadi kita punya alasan latar belakangnya adalah kita ingin memanfaatkan potensi besar dari ketang gantung ya sehingga kita akan buat jadi flag itu latar belakangnya kan. Nah, masalah berikutnya adalah apa? Masalahnya adalah kita belum tahu nih formulasi apa yang perlu yang bisa kita gunakan untuk membuat flag dari ketang gantung misalkan. Nah, ini dua hal yang beda kan ya, ada latar belakang, nanti ada masalah di situ yang kita akan eksplorasi ya. Dari mana nanti dari
studi pendahuluan. Oh ternyata kalau mau pakai kentang gantung maka nggak bisa kalau full kentang gantung misalkan. Atau kombinasi misalkan dengan tepung terigu. Nah maka kita jadi punya, dari mana taunya? Studi pendahuluan. Dari kita baca literatur, studi pendahuluan ya. Kita jadi punya punya semacam pengetahuan bahwa kentang gantung tuh nggak bisa kalau full bahannya kentang gantung. Perlu tetap ada substitusi dari tepung terigu. Nah, maka kita kan bisa bisa berarti kalau kita yang pertama adalah formulasinya. Yang pertama adalah proporsinya. Proporsi tepung dan kentang tepung terigu dan kentang gantungnya. Itu ya. Nah, itu udah mulai di situ tuh. Udah mulai ada masalah. Bagaimana atau berapakah proporsi tepung terigu dan kentang gantung yang tepat untuk menghasilkan flake yang misalkan bermutu se-SNI. Itu adalah urusan masalahnya kan. Jadi itu udah mulai di situ tuh, ya. Nanti masuk ke setelah itu masuk ke tujuan. Tujuannya apa? Mencari formulasi, ya, mencari proporsi tepung terigu dan kentang gantung yang tepat untuk menghasilkan flake yang sesuai dengan SNI misalkan. Ya itu terus hipotetesnya. Berarti proporsi tepung terigu dan kentang gantung mempengaruhi gitu ya. Secara signifikan mempengaruhi kualitas atau mutu dari flake. Nah, gitu. Jadi itu berkaitan tuh antara latar belakang masuk ke masalahnya apa, nanti kita buat rumusan masalahnya, tujuan hipotesis ya, sampai nanti pendekatannya berarti ya apa variabel gitu kan, apa variabelnya ya, variabelnya tadi misalkan proporsi dari tepung dan kentang gantung. Dari situ kita akan lihat juga bagaimana untuk kita mendapatkan tepung. Kita perlu tepung kentang gantung misalkan ya, kita buat ya, kita keringkan, kita grinding ya, dapat tepung. Lalu dari situ masuk misalkan nanti kita mau apa ketika jadi flake, apa yang mau kita uji flake-nya variabelnya. Mau ke fisik misalkan bagaimana tekstur pakai texture analyzer, bagaimana warna, kadar air, kemudian apa namanya, misalkan daya lemah sebagainya ya, nanti water stability, itu contoh dari fisik. Lagi kimia, nah, apa lagi ini yang mau kita ini kan, misalkan partinya, karbohidratnya, partinya, gula totalnya, kemudian seratnya ya. Jadi itu yang kita akan ujikan sebagai parameter pengujiannya ya. Dapat data, analisis data ya. Kalau kita menggunakan statistik maka ya tadi ya, ada acak kelompok, ada acak lengkap, ada speed plot ya. Dapat itu kita olah ya, kita bahas, kita simpulkan ya, maka nanti akan dihasilkan satu kayak ilmiah dalam bentuk ya penelitian ya, atau kalau kita skripsi berarti kalau S1 kan. Nah, ya, apa itu benar, apa studi pendahuluan tujuannya? Ya, jadi dengan kita tadi mengeksplorasi, membaca, mencari tahu, ya, mencari literatur, tujuannya apa? Untuk memperjelas, mempertajam masalah, ya. Kita berarti mencari tahu sampai hari ini riset tentang penepungan kentang gantung sampai mana? Sampai hari ini aplikasi kentang gantung menjadi flex sudah sampai mana? Itu ya. Jadi kita jadi punya punya dasar ya, eh, apa nanti pelakuannya. Setelah kita tahu sampai di mana penelitiannya, lalu di sana kita bisa mencermati masalahnya apa yang krusial, ya. Lalu nanti kita bisa akan melihat melihat dari apa namanya, bagaimana ke depannya, ya. Misalnya ada lagi misalkan, ya. Dulu itu misalkan ada singkong kan banyak ya. Singkong dibuat tepung, tepung singkong namanya. Nah, tepung singkong ternyata setelah diaplikasikan ternyata banyak kelemahan. Pertama apa? Dia kusam warnanya. Kedua, dia ternyata juga seratnya tinggi. Jadinya dia tidak bisa binding ataupun bindingnya lemah lah. Jadi secara fungsional kata tepungnya ini malah mempengaruhi produk hasil akhirnya. Nah, maka dari situ muncullah inovasi
dengan fermentasi. Jadi sebelum setelah dibersihkan dari kulitnya, potong kecil-kecil. Nah, sebelum ditepungkan, dia apa? Dia direndam dulu dalam lautan mikroba tertentu. Bisa yang terkenal sih Bimo CF, ya. Itu adalah satu kelompok mikroba, ya. Dari Bimo CF, kalau lagi tempe itu ada bisa pakai Saccharomyces, lagi tape Saccharomyces, bisa kalau lagi tempe ada Rhizopus, ya, itu juga bisa, ya. Itu juga bisa di situ. eh Did I think about? Think about house, house, designs, whatnot. Did I think about? Ya, jadi kita kita membaca literatur, membaca referensi, ya maka kita bisa membaca masalah, ya, membaca masalah, kemudian mengetahui riset terkini tentang itu. Ini yang sudah kita bantu dengan saya teman-teman diminta untuk membuat mind mapping tadi sebenarnya, ya. Tadi kan baca literatur, ini bisa juga misalkan dengan sumber atau misalkan bisa untuk langsung ke lokasi penelitiannya misalkan ya. Jadi banyak banyak hal lah, tapi kalau memang yang paling umum adalah ini nih, ya, mencari literatur, mencari sumber ilmiah, ya. Apalagi sekarang sudah ada search engine kan, ada banyak kan, oke, bisa kita eksplorasi ya. Zaman dulu kalau zaman saya 2000 S1 2005 2004 itu ya belum ada internet, belum semasif sekarang. Jadi kalau dari literatur ya saya harus ke perpustakaan perpustakaan ya, nanti kalau ada yang menarik ya saya fotokopi dibawa ke rumah, ya, itu kita baca, ya. Nah, kalau kalau nggak begitu ya kita nggak bisa banyak mendapat informasi ya terkait dengan bagaimana update riset di bidang yang mau kita kaji tersebut, ya. Oke, ini gunanya dari pendahuluan ya. Lalu nah, di pendahuluan apa sih yang kita tulis, ya? Ini adalah latar belakang masalah, ya. Tadi misalnya kita misalkan tadi mau eh, misalkan tadi mau mengeksplorasi kita bisa tadi kentang gantung ya, bisa dari kentang gantung potensinya, atau kalau kita misalkan tujuannya adalah mensubstitusi tepung terigu, ya, maka kita bisa melihat dari apa? Kita bisa merujuk dari eh, bagaimana ketergantungan Indonesia terhadap terigu. Apa datanya? Impor terigu, ya, yang secara normatif kan dia bukan produk dari kita kan, dia produk-produk produk ekspor ya, impor ya. Jadi makanya kita tergantung. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai latar belakang tuh ya. Bagaimana impor tinggi, kita bisa melihat dari apa tren impornya ya. Nanti dari situ kita bisa mulai muncul apa yang bisa kita lihat adalah masalahnya apa yang ada di situ.
ya. Dimasuk ke rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup, ya. Nah, di latar belakang apa yang bisa kita tuliskan? Pertama di sini adalah adanya eh, kesenjangan ya. Jadi ada gap ya, ada gap ya. Tadi misalkan kita sekarang itu impornya tinggi ya. Jadi semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi impor terigu ya. Nah, kalau ini kita nggak kendalikan, maka kita akan tergantung dengan negara lain. Apalagi misalkan ketika perang Ukraina Rusia ya, yang mempengaruhi bagaimana supply demand ya, supply demand logistik terutama ya, karena kan itu ternyata dari Ukraina kebanyakan gandum itu ya, dari Ukraina. Nah, kalau kita eh, terganggu fluktuasinya, maka bisa menimbulkan apa? Peningkatan harga kan, karena antara demand dengan supply-nya tidak imbang ya. Nah, kalau terjadi hal seperti ini ya tadi ya, ini yang bisa kita, oleh karena itu maka apa? Maka kita perlu misalkan mencari alternatif-alternatif tepung yang berasal dari potensi sumber daya alam lokal. Nah, salah satunya adalah kentang gantung. Nah, itu yang jadi apa? Latar belakang masalah ada di situ bisa kelihatan dari situ. Ya, sebentar ya. Don't think about Acang masih ada terus. Belum, masih deh. Ya, begitu ya. Jadi perlu ada apa ya? Ada gap ya antara apa yang sekarang terjadi dengan apa yang memang eh, apa kurangnya dari situ. Misalkan apa? Misalkan ada lagi apa ya? Misalkan sekarang misalkan ada banyak degeneratif, yang degeneratif ya. Ternyata ada degeneratif itu apa penyakit yang terjadi karena penurunan fungsi organ ya. Bisa ada diabetes di sana, ada kardiovaskuler, ada jantung, koroner sebagainya ya. Nanti ada lagi pencernaan ya. Itu banyak lah ya. Nah, itu kenapa terjadi? Karena misalkan banyaknya konsumsi makanan berkalori tinggi gitu ya. Atau misalkan karena ada kalori bebas ya, disebabkan oleh makanan-makanan yang mengandung kalori tinggi tadi. Nah, maka apa yang mau kita lakukan? Kita lakukan adalah kita maka perlu misalkan kenapa? Karena ternyata konsumsi kalori tinggi sehatnya rendah. Nah, maka yang kita mau buatkan adalah makanan yang sehat, apa itu mengandung sehat tinggi kalori rendah. Nah, maka itu yang kita jadikan dasar ya, sebagai dasar untuk nanti penelitiannya ya. Atau belakangnya adalah dari regeneratif, maka kita perlu satu grup yang memang rendah kalori tinggi serat. Nah, ternyata kita bisa didapat dari mana? Misalnya dari tepung kelas peneng, tepung apa, atau misalkan didapat dari makanan yang mengandung antioksidan tinggi, dari misalkan apa daun kelor kah, atau dari buah apakah sebagainya, ya. Jadi banyak ya misal tebak itu banyak. Atau misalkan kemarin misalnya ada mahasiswa yang saya penelahnya gitu ya, dia melihat bahwa misalkan ternyata pisang itu pisang kepok itu diproduksi banyak di kita, diproduksi banyak. Ternyata dia adalah vegetable ya, mudah busuk kan, karena dia kadarnya tinggi, kemudian juga apa namanya mudah kontaminasi, maka dia mudah busuk. Nah, dan harganya juga rendah, ya, harganya juga murah, ya. Nah, maka untuk meningkatkan nilai mutunya, meningkatkan nilai tambahnya, atau untuk memperlama musimpannya, maka perlu ada pengolahan. Pengolahannya apa? Jangan buat selai lembaran, leather, ya, feed leather, ya, selai lembaran, ya. Nah, ternyata untuk buat selai lembaran itu perlu apa? Ternyata perlu misalkan perlu senyawa yang bisa membinding, mengikat formulanya. Nah, maka di situ perlu ada hidrokoloid. Nah, maka itu jadi latar belakang bisa dan juga masalahnya di situ juga. Ya, itu yang pertama ya. Ada sana ada gap ya,
ada permasalahan, lalu kita akan menawarkan apa di situ, ya. Kemudian juga kita sampaikan juga apa teori yang ada di situ, ya. Nanti masuk juga ada lagi adalah ada harapan dan kenyataan, ya. Ada dasolen, ada dasain, ya. Lalu ada lagi urgensi. Kenapa kita lakukan ini? Ya, misalkan tadi, kalau kita bisa membuat selai lembaran, ya, dari pisang kepok, maka apa? Maka harapannya adalah akan meningkatkan nilai jual ataupun akan meningkatkan nilai manfaat dari si pisang kepok itu sendiri. Ya, kalau kita bisa mau pakainya apa? Kita bisa mau pakainya optimasi formula pakai ASM, respon service method misalkan, ya, itu satu metode untuk optimasi formula, ya. Nah, itu sudah kan jelaskan di situ. Kenapa lebih bagus atau lebih jelek di situ, ya. Nah, kemudian cara untuk menuliskan satu pendahuluan ada dua. Bisa deduktif dari satu topik dari yang umum ke yang khusus. Tadi ya, kita misalkan bicara mulai dari tepung, ya. Tepung itu apa? Tepung itu gandum, kan. Indonesia mulai dari gandum, nanti masuk ke apa namanya? Gandum itu mengandung apa aja di situ? Dia mengandung gluten, nanti dia juga rendah serat sebagainya. Maka akibatnya apa? Kita akan mendapat produk pangan yang rendah serat tapi tinggi kalori, ya. Maka kita akan itu kan menyempit ya dari mulai tepung ke gandum, nanti ke komposisinya apa di situ, yaitu adalah masuk ke konteksnya adalah deduktif, ya. Lalu ada lagi induktif, ya, tapi ini jarang sih biasanya, ya. Nah, misalkan kita misalkan punya topiknya nih, ya. Jadi untuk meningkatkan mutu kopi bubuk Citaman, ya. Berarti ini masalahnya apa? Kalau yang merah ini, masalahnya apa? Saya bisa mengungkapkan masalahnya apa? Halo? Masalahnya apa? Ada yang bisa mengungkapkan? Yang merah itu? Izin menjawab, Pak. Ya. Kan saya Aulia Hanifah dari kelas 4A izin mencoba menjawab. Ya. Yang garis merah itu kan ada kalimat untuk meningkatkan mutu produk kopi. Berarti bisa jadi permasalahannya itu kopi yang berasal dari Desa Citaman itu apa namanya kualitasnya atau mutunya itu masih rendah gitu, Pak. Iya, iya. Apanya yang mutu yang rendah? Mutu apanya? Kira-kira. Kan di situ ada Bisa jadi pelakuannya kan? Pelakuannya apa yang pelakuan? penyimpanannya Ada atau api belum sih? penyimpanannya rendah. Pelakuannya adalah ini kan? Nah aja. Saya nggak bisa mute ya. Pelakuannya apa? Pelakuannya adalah terkait dengan apa namanya? Sorry. Pelakuan terkait dengan ini kan? Terkait dengan standarisasi roastingnya. Jadi sampai hari ini, ya, salah satu mutu kopi itu adalah suhu dan waktu roasting. Ya. Jadi belum punya standar mutu yang bisa diterapkan terkait dengan suhu dan waktu roasting. Ya, jadi ini, nah kalau begini apa latar belakangnya? Apa latar belakangnya? Kalau begini, kita bisa merujuk ke kopi kan ya, konsumsi kopi ya kan meningkat, dia sudah komoditas yang memang disukai oleh masyarakat. Kita bisa dapat data bagaimana konsumsi kopi harian, ada peningkatan nggak tiap ini. Lalu kita mulai masuk ke eh, di Banten misalkan terdapat satu sentra kopi di Desa Citaman, ya. Hanya saja sampai saat ini belum memiliki tanda terkait suhu dan waktu roasting.
Padahal dua hal ini menjadi salah satu salah satu parameter yang menentukan mutu dari kopi. Nanti baru dijelaskan kenapa suhu dan ini bisa mempengaruhi, gitu kan? Oh, pada saat di roasting, maka di sana ada panas yang diterapkan sehingga nanti bisa apa? Mengeluarkan eh, aroma-aroma yang memang apa dari kopi itu sendiri. Jadi itu bisa kan apa ya? Contohnya kayaknya saya punya sih ini. Ini David ya. It's better. Ini ya, ini yang ini UP-nya ya, ini proposalnya ya. Kita lihat sekarang apa latar belakangnya. Gerobak Gini ya, menurut sama latar tahu-tahu. belakangnya. Halo, siapa nih? Jadi lihat ini ya, kan dari kopi kan ya, kopi tanaman perkebunan ya, kemudian dengan ekonomi tinggi, banyak manfaat di sini. Nah, kemudian kopi banyak mengandung senyawa kimia, ini manfaatnya ya. Kemudian kopi dikembangkan apa? Oh, robusta ya, karena datanya agak rendah ya. Lalu apa namanya? Nah, ini kan mutu kopi ditentukan oleh penanganannya selama panen dan pasca panen. Waktu menentukan adalah roasting dan roasting di sini. Nah, roasting ini adalah proses pembentukan aroma rasa menggunakan suhu yang tinggi. Nah, nanti baru masuk ke sini menurut Mbak Paung, penyampaian ya atau roasting merupakan kegiatan pengolahan. Karena waktu roasting warna lebih semakin gelap di sini. Ya. Nah, berikutnya adalah ini. Sebenarnya memiliki standar waktu dan suhu roasting yang berbeda. Karena ada faktor genetik, ya, kondisi dari lingkungan sebagainya, ya. Nah, ini jadi dasarnya nih. Advan melakukan kopi Lampung, dia di suhu 190 menit. Ini kenapa ya suka banyak yang ini? Itu hilang apa teh? Halo, halo. Rina. Ini baru masuk biasanya. Oke, ya. Nah, lalu kemudian ini ya, ini contoh misalkan di kopi Lampung ini suhunya sekian sekian ya. Kemudian kopi apalagi kopi misalkan dari Robusta Kudus ya, suhunya sekian sekian ya. Nah, kan tadi udah kelihatan bahwa yang kita mau ini kan adalah apa parameter penelitiannya kira-kira? Apa pelakuannya? Pelakuannya apa? Halo? Saya ada Septiana Pak dari kelas 4 izin menjawab. Ya. Ini perlakuannya itu roasting pada kopi dengan perbedaan suhu dan juga waktu. Ya, jadi yang jadi pelakuan adalah suhu dan waktu, kan ya? Kan itu, ya. Suhu dan waktu. Nah, sekarang setelah kita punya suhu berapa yang mau kita jadiin dasar? Suhu berapa? Kan tadi kan ada, berarti faktor pertama adalah suhu, kedua adalah waktu gitu kan? Ya. Nah, setelah kita menentukan faktornya, yang kedua adalah tarafnya kan? Nah, kalau suhu, berapa tarafnya suhunya? Nah, maka kayak yang untuk menentukan tarafnya itu lihat dari sini nih. Kita kita tuliskan di pendahuluan. Ya, ini kan di Lampung 190 bagus. Kemudian di Kudus ini kan 190, 200, 210 kan gitu ya. Ini yang bagus ya. Lalu waktunya berapa? Ini 10 menit.
Yang ini adalah ini 210 menit yang terbaik. Ya, jadi kita punya dua dasar nih. Di Lampung itu adalah 190 10 menit, tapi kalau yang di Kudus itu adalah 210 10 menit. Nah, maka ini angka-angka ini bisa kita jadikan sebagai tarafnya. Kita lihat sekarang di bab 3-nya, ya. Nah, bab 3-nya ini pelakuannya. Ini pelakuannya, ya. Faktor pertama adalah suhunya. Ini 190 210. Dapat dari mana angka ini? Tadi kan dibilang kalau Busta Lampung itu suhunya sekian. Kalau Busta Kudus suhunya sekian. Nah, kita tinggal mainin aja rentangnya. Mau rentang di 240 atau di 160. Nah, ini kebetulan memilih 160 karena hanya maunya lebih ke yang nggak terlalu gelap ini. Lalu ada lagi suhu 10, 15, 20. Dari mana angka-angka ini? Yang tadi 10 kan tadi kan dapatnya dari Lampung tadi ya. Tadi kan 190 10 menit. Yang dari Kudus 210 20 menit. Nah, kita tinggal ambil aja di sini 5 menit, 15 menit di sini. Ya, jadi menentukan taraf itu juga perlu dasarnya juga. Bukan hanya asal saja. Ya. Kita balik lagi ke sini ya. Jadi sini ya. Jadi yang ini ya, taraf ini harus muncul dasarnya di pendahuluan. Ya. Menentukan faktor dan taraf dari penelitian dari sana ya. Harus ada di penelitian. Jadi kenapa tadi kan udah disampaikan juga nih, kenapa yang difokuskan ke roasting tadi kan? Karena roasting merupakan salah satu faktor untuk menentukan mutu. Ya, ini kan, ya. Menentukan mutu dari kopi itu adalah ini. Ya. Lalu roasting ini adalah proses ya yang dia terjadi pada ini suhu dan juga suhu tinggi dan juga waktu tertentu. Ya, ini yang jadi dasarnya, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah masalah ini tadi ya. Sebenarnya punya suhu masing-masing ya. Ini dibuktikan dengan apa namanya? Jadi kalau ingat nggak di apa namanya? Bahasa Indonesia. Ini satu alinea kan ya? Ya. Dari mulai sini sampai satu alinea kan? Ya kan? Satu paragraf, ya kan? Satu paragraf itu apa? Satu paragraf isinya. Satu paragraf itu isinya apa? Minimal ada 3 kata kan? Satu adalah kalimat utama, yang duanya adalah penjelasnya. Nah, kalau melihat dari sini, ya paragraf ini, mana kalimat utamanya kira-kira? Yang mana kalimat utamanya? Setiap daerah memiliki. Halo? Mana utamanya? Yang utama adalah ini. Ini utama kan? Yang sini nih, yang saya bold nih. Ya. Jadi ini utamanya. Nah, kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan, yang menguatkan kalimat ini. Advan membuktikan ya benar bahwa suhu dalam pelakuan penyangan ini bisa mempengaruhi mutunya di sini. Ya, dibuktikan juga dengan oleh yang si Hayati ini. Ya, jadi ini utamanya, yang berikutnya adalah lebih ke penjelasan saja atau penguatan untuk menguatkan yang utama di sini. Ya, jadi jangan pernah nanti kalau bikin paragraf ini ya itu hanya satu kalimat. Ingat ya, minimal 3 kalimat lah kalau mungkin. 2 pun juga masih ya agak inilah. Minimal 3 ya. Ada kalimat utama, ada lagi adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan itu. Ya, penjelasnya. Ya. Oke, jadi berikutnya adalah ini ya. Jadi ketika kita menentukan tarafnya itu ada dasarnya. Ya, itu bisa dari sebelumnya. Ya. Oke, masuk ke citamannya di sini nih. Provinsi Banten, daerah yang memiliki potensi besar kopi, produksinya seperti apa. Nah, baru masuk ke citamannya di sini. Ini kan dari umum dulu kan? Dari yang besar dulu kan?
Dari Banten masuk ke Citaman. Maka maksudnya adalah ke deduktif tadi kan. Ya, dari yang umum ke yang khusus kan. Dari yang besar ke yang kecil di situ fokusnya. Ya. Nah, Citaman di sini ya. Nah, kemudian eh kemudian dia juga belum memiliki nilai gizi, ya, suhu dan roasting juga belum belum apa namanya belum ada standarnya di sini, ya. Nah, oleh karena itu tadi ya, nah maka sini ada closing sini ada pada penutup. Ya, ini penutup ya untuk meningkatkan mutu kopi, ya, maka perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh suhu dan water roasting terhadap ini, ya. Oke, jadi ini adalah closing paragraph nih sebelum nanti masuk ke bagian berikutnya. Ini latar belakang ya. Jadi bisa mencakup ada latar belakangnya, ada masalahnya, ada solusi yang kita tawarkan seperti apa, ya. Baru nanti masuk ke harapannya apa di situ. Ya. Oke, kalau ini masalah nyambung juga nih. Kalau kita dua faktor, maka begini biasanya apakah lama waktu dan suhu roasting berpengaruh terhadap suhu kimia dan sebagainya. Ini masalah nih. Harusnya berapa lama waktu? Apakah waktu hosting harusnya begitu tuh? Salah nih sebenarnya. Harusnya ini dihilangin. Jadi yang di nomor satu fokusnya lebih ke lama waktunya, yang nomor dua fokusnya lebih ke ini berapa suhunya. Ya, jadi ini agak salah sebenarnya. Nah, ini baru di sini terdapat interaksi, ya, gitu ya. Nah, kalau ada tiga rumusan masalah, maka ada tiga juga penelitiannya tujuannya. Mengetahui pengaruh suhu, ini berarti dihilangin nih, ya. Ini dihilangin ya. Mengetahui pengaruh suhu roasting terhadap. Nah, yang keduanya adalah mengetahui pengaruh waktu, gitu ya. Nah, yang ketiganya mengetahui interaksi antara suhu dan waktu, ya. Nah, nyambung juga ke bab tiganya, hipotesisnya. Nah, maka suhu roasting bisa begini, suhu roasting berpengaruh terhadap kan gitu ya. Lama waktu roasting berpengaruh terhadap interaksi antara. Jadi kalau dari mulai awalnya rumusannya tiga, ya, ini tiga, ya, maka sampai di hipotesis pun juga tiga, ya, jumlahnya, ya. Oke itu ya, itu contoh yang apa namanya yang sudah selesai ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ini kita sih nggak terlalu inilah, saya skip aja yang sosial biasanya. Nah, ini adalah satu bagian yang ada di sana, ya, terkait dengan harapannya apa, kenyataannya apa. Jadi kita misalkan tadi eh, harapannya apa? Harapannya adalah mutu kopi Citaman itu adalah standar. Tapi kenyataannya belum. Kenapa? Karena belum ada standarisasi suhu dan waktu roastingnya. Ya, itu adalah contoh harapan dan kenyataan. Lalu juga ini juga ya perlu ditampilkan manfaatnya apa, dampaknya apa. Nah, kalau kita misalkan sudah berhasil menjalankan standar mutu dan waktu roasting, maka apa yang akan terjadi ya nanti bisa meningkatkan standar mutu dari kopi dari Citaman, ya, yang nanti bisa meningkatkan ekonominya sebagainya ya, itu bisa kemana-mana ya. Solusi ya ini juga sama ya kita dengan kita tadi menawarkan suhu auto roasting, suhu yang berapa yang mau kita tawarkan? Tadi kan ada 160, 190 sama 210 ya, tentang 30 ya. Waktu juga sama kan, tentang 5 kan. Dari mulai 10, 15 sama 20. Ya. Kenapa nggak 5? Kan gitu ceritanya. Kenapa nggak 5 misalkan? Ya karena litatonya nggak ada yang ke arah 5. Ya minimal 10 kan begitu. Ya. Oke, kalau kita mau pakai metodenya ya kita akan tunjukkan ini. Contohnya misalkan
eh ya pakai ini nih Pak. Karena ini agak beda kayaknya. Ini beda. Contohnya si melati. Melati itu ada di contoh ya. Nah, ini adalah optimasi proses pembuatan liquid cold hydrogel bit kombucha buah naga merah dengan teknik reverse spherification. Jadi ini maksudnya apa? Jadi dia ingin membuat kayak boba, tapi di dalamnya itu adalah ada ekstrak buah naganya, ya. Yang ekstrak buah naga dan kombucha di dalamnya. Kayaknya mau dibuat. Nah, ini ya latar belakangnya apa? Lihat di sini latar belakangnya. Ini ya, dari kombucha latar belakang kombucha, ya, terbuat dari teh gula, ya, banyak manfaatnya di sini, ya. Kemudian eh, kemudian dibuat kombucha didapat juga dari bisa dibuat juga dari buah ya, nagamnya salah satunya. Ini masuk ke buah naga di sini, ya. Kemudian sangat bioaktif, terjadi penurunan mutu selama proses pangan, ya. Demikian pula yang dialami oleh si buah naga ini, ya. Kalau semakin lama didiamkan maka semakin menurun mutunya, ya. Nah, kemudian eh, dibuatlah satu teknik ya yang bisa memanfaatkan lebih dari buah naga merah ini. Salah satunya adalah dengan ini, dengan membuat ini spherification, ya. Nah, apa di sini? Maka sini jelaskan keunggulannya apa di sini, di situ, ya. Jadi keunggulannya apa dengan kita mau menggunakan eh, spherification tersebut, ya. Atau misalkan sini, aku bisa juga ada cerita. Nah ini, ya. Misalkan dia, kalau ini misalkan dia menggunakan ini, ya, mau membuat eh, air kelapa dari bentuk cair menjadi bentuk bubuk, ya. Nah, maka dia mau membuat mengubah air kelapa menjadi bubuk air kelapa. Ini pakai mikrokapsul, ya, lalu masuk ke spray, ya, nanti baru nanti akan diuapkan, ya. Nah, maka sini perlu dijelaskan juga apa keunggulan alat tersebut. Itu yang mau saya jelaskan sebenarnya, ya. Ini misalnya, kenapa mikrokapsul? Ini dijelaskan di sini, ya, gitu ya. Kok saya jadi ngantuk ini? Sorry, ya. Nah, saya agak gedein dulu. Nah, kemudian, nah di sini nih, dia bisa menggunakan spray di sini, ya. Nanti di sini dijelaskan apa itu spray daya di sini. Ininya apa? Sorry, yang atas berarti. Oh ini masih ringkasan ya. Ini ya, ini taman kelapa, terbelakangnya kelapa, melimpah,
Sungai merah tuh tanaman obat biasanya buat sebagai obat apa namanya polusi tinggi ya, kemudian belum optimal ya, kemudian cepat rusak ya. Nah, maka untuk memperpanjang umur simpan, maka dilakukan metode perubahan dari liquid menggunakan mikroenkapsulasi di sini. Nah, ini sini dijelaskan teknik itu apa, keunggulannya apa, sebagainya ya. Ini perlu dijelaskan metode yang digunakan ya. Oke, itu ya. Kemudian ya. Nah, pendahuluan ini bisa menggunakan kajian teoritis ya, bisa penelitian yang skala lab, penelitian dulu gitu ya, atau bisa konsultasi juga bisa. Ya, tergantung dari konteks yang memang mau kita ujikan. Tapi kalau kita bisa lebih ke satu biasanya. Oke, ya. Jadi ada masalah di sini, teorinya apa, risetnya apa, kesimpulannya apa, ini yang dimaksud sebagai gap riset ada di sini. Ya, kita jadi ketika nanti kita misalkan mau melakukan ada masalah, kita punya teorinya apa, ya, kita punya rencana untuk membuat masalah itu selesai itu apa, solusinya apa, ya, lalu kenapa solusi itu yang kita ambil itu perlu dijelaskan secara ilmiah. Ya. Ini ya ada pendapat nanti akan diuji ya, maka kalau benar maka dia akan jadi satu postulat ya. Ya, kemudian eh, ini ya, karena misalkan eh, kita misalkan mau membuat tepung kelor untuk formulasi makanan tambahan pada batu kurang gizi ya, maka apa yang mau kita ini kan apa dari sini? Halo, 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 gini nih kalau online. Halo, ini misalkan ya tepung kelor ya. Nah, maka apa? Eh, kita berarti punya apa masalah yang ada di sini? Masalahnya adalah adanya balita yang kurang gizi kan gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kalau kita kurang gizi itu kalau kurang gizi itu apa? Kurang gizi itu ininya apa? Kira-kira apa namanya? Nutrisi apa yang memang menjadi kendala kalau kurang gizi? Karbohidrat kah? Lemak atau protein? Mana kira-kira? Kalau kurang gizi? Hmm? Ada yang tahu? Kalau kurang gizi kira-kira apa? Yang menjadi kendala apa? Protein ya. Kan kalau ada balita yang dia apa? Stunting itu kan karena proteinnya kurang, ya, bukan karbonnya, ya. Nah, ya kita cari tentang itu, tentang stunting itu apa, kenapa protein itu bisa membuat eh, kalau kurang protein kenapa bisa lebih membuat stunting. Itu yang jadi dasar kita untuk membuat teorinya. Ya, misalkan ada lagi eh kita lihat kalau misalnya kita maunya kemana formulasi ya, ya kita akan belum dia tahu ya sampai hari ini riset tentang formulasi daun kelor untuk makanan bergizi seperti apa. Apa dibuat tepung saja, apa dibuat biskuit, atau dibuat mie misalkan, ya nanti bisa masuk ke mana? Bisa masuk ke rekayasa, ke pangan lokal, makanan tambahan dan balita ini seperti kata-kata bisa kita ambil. Ya. Nah kemudian eh, perlu juga kita mencari sebelumnya tadi ya. Untuk apa? Mengetahui kekurangan yang kritis sebelumnya. Kekurangannya apa? Lalu
hasilnya apa dan perbedaannya apa dengan yang kita akan kerjakan sekarang. Ya. Ini yang udah pernah kita bilang lain kan? Ya. Ini kan saya minta ada yang mind mapping begini kan? Ya, ada nama, judul, tujuan, alat hasilnya apa ya, sama ya. Ini ya, ini bisa 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 penelitian. Jadi bisa aja misalnya gini, misalnya ada namping saya ya, dia sedang penelitian untuk menguji toksisitas daun talas beneng ke embrio dari ikan zebra ya. Nah, kalau toksisitas maka kita perlu menguji konsentrasinya. Di berapa? Di 1000, 2000, 3000 atau di 100, 200, 300. Nah, ini untuk tahu itu maka dia melakukan penelitian di lab gitu. Ya, karena kalau dari data nggak mungkin karena beda beda konteks dan sampai hari ini belum pernah ada eh, kajian toksikologi dari daun talas beneng. Ya, maka mau nggak mau penelitian nggak apa-apa itu boleh ya. Atau kita diskusi dengan penelitinya dengan pelaku usahanya ya untuk dapat data yang lebih real ya. Oke, itu ya. Itu eh, materi yang saya sampaikan untuk sore ini ya terkait dengan pendahuluan. Jadi nanti tugasnya adalah saya kok ada ini ya. Oh, ini bisa. Ini tugasnya adalah setelah mind mapping nanti kita akan bahas minggu depan ya mind mapping. Tugasnya adalah mencari dua pendahuluan ya. Nanti satu dari Untirta yang teknologi pangan ya, yang satu dari luar Untirta. Kan bisa dapat dari bisa di-download kan? Repository kan? Ya. Nah, nanti dari situ apa namanya? Ditentukan yang mana latar belakangnya, yang mana masalahnya, yang mana urgensi, yang mana harapannya, yang mana kenyataannya, yang mana apa dan sebagainya, ya. Contoh misalkan ini dari teman-teman yang angkatan sebelumnya, ya, ke kelas kalian. Contoh misalkan ini saya agak ini agak susah ini. Contoh misalkan empat ya contoh ya. Tugas misalkan seperti ini. Gini ya. Ini apa ya? Nah, ini contoh ini skripsi yang jadi yang di acunya ini skripsinya ya. Punya tentang pengaruh Blanching terhadap fisiokimia, tentang mikrobiologi daun kelor. Nah, ini maka ini apa? Dia sebagai ini kenyataannya di sini. Ini adalah kenyataannya karena ini ada data sini kan ada data bahwa daun kelor itu mengandung ABCD gitu ya. Gitu ya. Kemudian ini masalahnya ya. Karena dia lebih mudah berbawanannya ya. Nah, kemudian dari sini apa solusinya ini? Dikeringkan, diolah menjadi tepung ya. Kemudian dia masih 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 konvensional ya, maka salah satu upaya untuk ini ada solusinya kan untuk membuat dia tidak langu adalah dengan metode pengeringan ini blanching di sini blanching ya. Gitu ya. Ini contoh nanti bisa dicari ini contoh yang dari Untirta nih. Nanti ada lagi misalkan dari nah ini contoh yang dari tempat lain ya. Ini sarjana kimia ya. Boleh eh, tidak harus dari Tekpang ya. Yang prodi lainnya silakan dari apa namanya yang penting masih masih kontak dengan masih nyambung dengan pangannya ya. Gitu.
Gitu ya. Nanti silakan dibuat ya. Jadi silakan masih kelompok yang sama kayak kemarin ya. Kemudian nanti silakan dieksplorasi, dicari dua pendahuluan, satu dari teknologi penganut data, yang satu dari kampus lain. Silakan tidak harus ke teknologi pangan, tapi masih nyambung dengan bidang pangannya ya. Nanti dicari tahu ya terkait dengan masalahnya, latar belakangnya apa, masalahnya apa, kemudian solusinya apa ya. Oke, itu kita selesaikan di 2 minggu ya, sampai nanti berarti minggu setelah Lebaran lah ya. Itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi pendahuluan. Jadi sekarang udah mulai, silakan nulis-nulis ya. Kemudian minggu depan kita masih masuk ya online. Ada dua berarti apa namanya, gabungan 4 kelas. Satu lagi adalah saya perlu masuk yang per kelas nanti untuk membahas masing-masing topik, apa namanya, masing-masing topik dari hasil mind mappingnya ya. eh Kapan ya? Kapan waktunya? Minggu minggu ini itu saya eh, Sabtu kemungkinan masih di jalan ya. Atau Sabtu bisa 2 kelas lah. Sabtu mau kelas apa? Sabtu 2 kelas bisa, Senin bisa 2 kelas. Silakan. Senin, tapi kalau Sabtu jamnya masih bisa kita otak-atik lah. Kalau Senin jamnya jam 1 ke atas sih. Ya, nanti kalau nggak di grup, kelas apa yang bisa? Sabtu kelas apa yang mau bisa? Paling sih sejam setengah lah satu kelas. Hmm? Halo. Baik Pak, lagi didiskusikan dulu Pak di kelas. Ya udah. Nanti saya tunggu di grup aja ya. Grup PJ ya. eh Kan udah ngasih linknya ke saya tuh. Apa namanya? Udah ngasih link ke saya ya. Yang drive-nya ya. Yang mapping. Coba kelas A deh. Eh, Zoom-nya saya buka dulu. Ini labu kuning ya. Kelompok 1. Kemudian labu kuning banyak literaturnya ya. Banyak banyak yang dicari nih. Ini mappingnya, kemudian topiknya. Nah, nanti saya buat satu-satu nih. Nanti kita nanti akan buat apa namanya, eh baik breakout room ya. Nanti kita akan buat breakout room per kelompok. Nanti saya akan masuk ke mana-mana breakout room ya. Misalkan ini manfaat lampu kuning. Ini kan bisa kita buat judulnya jadi lebih apa sih, lebih teknis ya. Pemanfaatan itu apanya? Misalkan eh apa apa nih? Mau apa faktornya nih? Misalkan jihan, pemanfaatan labu kuning sebagai bahan mie sehat. Nah, ini maksudnya mau apa bahannya? Mau apa faktornya? Labu kuningnya apa? Misalkan proporsi labu kuningnya. Kalau mau bikin mie misalkan mau ditambahin misalkan sama hidrokoloid misalkan. Ya, jadi ini masih eh, apa belum menunjukkan faktornya apa, pelakuannya apa, ya. Nah, kalau yang nada udah mulai agak ini nih. Karena sudah mulai tahu nih, di sini ada berarti apa faktornya? Faktornya adalah substitusi tepung labu kuning kan dengan variasi waktu pemanggangan. Ini faktornya. Apa yang diceknya? Fisiokimia dan organoleptik. Anda udah oke nih Nanda nih, ya. Kemudian Heonisa juga udah oke nih.
Ya, jadi yang penting tuh di judul itu adalah sudah mulai muncul tuh di situ pelakuannya apa, ya, dan juga parameter pengamanannya apa. Kelihatan nggak? Misalkan yang ini, misalkan kalau yang apa yang nanda nih, kan kelihatan tuh ya bahwa faktornya adalah apa persentase tepung labu kuning dan waktu pemanggangan, gitu kan? Tapi apa yang mau dicek setelah jadi cookies? Ada dua dicek, karakteristik fisiokimia dan organoleptiknya. Ya, ini contoh ya. Nanti kita akan bahas satu ya. Nanti untuk yang di itu contoh nanti kita akan bahas di kelas nanti online aja. Nggak apa-apa. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya.